Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Jihad dengan berkarya, maju terus pantang mundur. Barakallah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wakfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika an man siwa. Amma ba'd. Hadratil kiram, kepada para alim, para masyayikh, guru-guru kita, pembina, pembimbing, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada beliau Ibu Ketua, Ibu Wakil dan Kepengurusan, semoga senantiasa dimudahkan selalu urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa kepada seluruh jamaah Iwamid On Air tercinta dimanapun Anda berada, keluarga dan keturunan, semoga semuanya oleh Allah senantiasa diberikan selalu istiqomah dalam ibadah, barokah dalam segala aspek kehidupan, dimudahkan dalam segala urusan, dan segalanya diberikan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, besar syukur kita kepada Allah pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Safinatun Najah, karya dari Syekh Nawawi Banten. Namun sebelum kita kaji, mari semuanya bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Masuk pada pasal berikutnya setelah kita membahas tentang makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Kita akan membahas masuk pada pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alamatul bulugi salasun. Tamamu khamsa asrata sanatan fi dzakari wal unsa wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li tis'i sinina wal haidu fil unsa li tis'i sinina. Kita akan bahas pagi hari ini adalah tentang tanda-tanda anak sudah mulai balik atau mulai dewasa. Alamatul buluhi utawi piro-piro tengeri balik iku salasun ono telu. Ciri-ciri anak sudah mulai balik itu ada 3. Tolong diperhatikan ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak atau siapapun yang di situ hari-hari mengurus anak, maka alamat balik itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asrota sanatan. Tamamu khamsa asrota iku sempurnane umur 15 apane sanatan taune. Umur 15 tahun fi dzakari ing dalem anak lanang wala unsalan anak wadon. Baik anak perempuan maupun anak laki-laki yang sebelumnya belum mengeluarkan sperma, wal ihtilam yang kedua. Jadi anak yang sebelum umur 15 tahun, kalau laki-laki belum mimpi keluar mani, atau belum keluar mani dan wanita belum haid, kok sudah sempurna umur 15 tahun, 15 tahun hijriah,
maka walaupun belum haid, walaupun belum keluar air mani, maka sudah dikatakan balik. Saya ulangi lagi, bagi Bapak Ibu yang punya anak yang sudah sempurna umur 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, walaupun belum haid, walaupun belum keluar mani bagi laki-laki, maka sudah tergolong balik. Nah, nanti apa saja konsekuensinya kita akan bahas berikutnya. Yang kedua, tanda balik. Tanda balik yang kedua, wal ihtilamu lan ngipi metumani fi dzakari ing dalem anak lanang, wal ungsalan anak wadon, litis aisinina ing dalem umur 9 tahun. Yang kedua, tanda balik bagi anak-anak kita, jika umur 9 tahun ke atas, jika umur 9 tahun ke atas sebelum 15 tahun, jadi 9, 10, 11, 12, 13, 14, mulai umur 9, kok punya anak perempuan sudah haid, maka sudah tergolong balik. Sudah balik. Tapi kalau sebelum umur 9 mengeluarkan darah, itu bukan darah haid, itu darah penyakit. Jadi anak perempuan masih umur 7 tahun, kok mengeluarkan darah, itu bukan darah haid, tapi itu darah penyakit atau istihadah namanya. Nah, bagi laki-laki dan perempuan, kalau sudah mimpi keluar mani, maka kok umurnya di situ 9 tahun ke atas, maka juga sudah tergolong balik. Loh, bedanya apa dari yang awal tadi Pak Ustadz? Yang awal tadi, jika 9 tahun ke atas belum mimpi keluar mani, tapi sudah umurnya 15, maka sudah balik. Kalau yang kedua ini sudah mimpi keluar mani yang umurnya 9 tahun ke atas, walaupun belum 15 tahun, kalau sudah mimpi keluar mani, maka sudah balik. Ini perlu diperhatikan. Loh, seperti ini dibahas dalam syariat Islam. Nggak sembarangan. Gitu loh. Jadi punya anak itu harus paham seperti ini. Yang ketiga, khusus bagi perempuan. Wal haidulan haid fil ungsa ing dalam anak wadon, litis aisinina ing dalam umur 9 tahun. Yang ketiga, tanda balik bagi anak itu khusus wanita itu sudah haid sebelum umur 15, tapi minimal umurnya 9 tahun. Jadi sebelum umur 15 tahun kok sudah haid, maka dia sudah balik dengan catatan umurnya mulai 9 tahun. Nah, biar enak, saya ringkas. Khusus bagi anak perempuan, tanda balik itu ada 3. Khusus bagi anak perempuan, tanda balik itu ada 3. 1, haid minimal usia 9 tahun. Ini. Mimpi keluar mani minimal usia 9 tahun. Tidak haid, tidak mimpi keluar mani, tapi sudah sempurna umur 15 tahun, maka sudah dihukumi balik. Karena tidak semua anak-anak haid di usia itu. Ada yang haidnya sudah usia 16 ada. Ada yang haidnya baru di usia 17 ada. Tapi walaupun belum haid, tapi kalau sudah sempurna umur 15, maka tetap dikatakan balik. Bagi anak laki-laki, maka tanda baliknya itu
Dua, sempurna umur 15, belum pernah mimpi keluar mani. Dan yang kedua, mimpi keluar mani sebelum umur 15, minimal umurnya 9 tahun. Itu bedanya. Kalau anak laki-laki tandanya 2, kalau perempuan ada 3 tanda-tandanya. Nah, ketika anak sudah mulai balik, maka kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam sudah wajib padanya. Segala perintah mulai dari sholat, mulai dari puasa Ramadan, membayar zakat kalau memang sudah punya harta lebih, zakat mal maksudnya, terus melaksanakan ibadah haji, maka rukun Islam wajib pada anak yang sudah balik. Akan tetapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyr, wa farriqu fil madaji." Perintahkanlah anak-anakmu untuk menjalankan sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Nah, anak usia 7 tahun itu namanya sudah mumayyiz. Mumayyiz dan murohik. Mumayyiz itu sudah pinter, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa membedakan mana api, mana air, sudah bisa, sudah paham. Nah, anak yang sudah umur 7 tahun ini, sebagai orang tua, kita harus mengajarkan sholat. Tapi anak di bawah 7 tahun, ya belum dapat perintah dari Rasul. Karena anak itu kalau usia balita, bayi 5 tahun ke bawah, itu rata-rata diajari ikut ke masjid, ikut sholat, ikut. Tapi nanti nyampe sujud, ibunya jadi kuda, bapaknya jadi kuda. Pernah kan punya anak kayak gitu, Bu? Anak kalau usianya 6 tahun ke bawah, biasanya kan gitu, Bu. 5 tahun ke bawah gitu. Pertama oke. Allahu Akbar, oke, beres. Sampai waladhdallin, amin. Yang paling keras itu biasanya. Giliran udah sujud, yang kelihatan di matanya itu bukan ibunya, yang kelihatan bukan bapaknya, yang kelihatan kuda-kudaan. Nah, itulah anak yang usia 5 tahun. Akhirnya naiklah, dengan bangganya tuh ketawa-ketawa. Agaknya dalam posisi jamaah, anak-anak itu ada tempatnya sendiri, jangan dicampur baurkan dengan orang dewasa. Kenapa? Karena mengganggu nantinya. Berbeda dengan anak yang usianya 6 tahun ke atas atau menginjak 7 tahun. Maka di sini Rasulullah memerintahkan kepada umatnya, wahai para umatku, perintahkanlah anakmu melaksanakan sholat ketika sudah mulai menginjak 7 tahun. Maksudnya 6 tahun ke atas. Nah, kelas 1 lah. Jadi mulai kelas 1 diajari sholat. Nah, TK itu ya masih TK itu umur 5 tahun itu ya, pokoknya 6 tahun ke atas. Itu diajari sholat. Nah, sholat itu tidak berarti cuma sholat saja. Sholat itu ada syarat sahnya sholat. Mulai dari harus suci dari hadas. Kalau suci dari hadas berarti harus belajar wudu. Berarti diajari caranya wudu bagaimana, niatnya bagaimana. Terus apa saja yang wajib
dibasuh, yang wajib diusap, doanya bagaimana, sholatnya, prakteknya, hafalannya. Itu mulai umur 6 tahun ke atas atau masuk umur 7 tahun. Itu diajari. Kalau sekarang kelas 1 itu 7 tahun berarti TK besar. TK besar sudah mulai diajari. Seperti itu. Nah, jika anak nanti dewasa, umpamanya punya anak perempuan umur 9 tahun sudah head, berarti sekitar kelas berapa ya 9 tahun itu? Kelas 3 atau mungkin kelas 4, kelas 3, kelas 4 kok sudah head, maka dia sudah pinter dalam menjalankan sholat. Gitu loh. Kenapa di usia 7 tahun sudah diajari sholat? Karena nanti sewaktu-waktu kok umur 9 tahun dia sudah head, maka sudah pinter dalam menjalankan sholat. Jangan nunggu dewasa baru belajar. Jangan nunggu balik baru diajari. Jangan. Ini kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua yang pertama adalah mengajarkan rukun Islam pada anak-anaknya. Mengajari syahadat, mengajari bahwa Tuhan itu Allah, Rasulnya Muhammad. Nabi Muhammad itu dilahirkan di Makkah, hijrah di Madinah, wafatnya di Madinah. Itu diajari seperti itu. Biar ngerti. Gitu loh. Biar ngerti, jangan cuma diajari TikTok, diajari bintang kecil. Anak sudah umur 7 tahun diajari bintang kecil. Enggak itu aja yang diajari. Umur 7 tahun diajari bintang kecil. Umur 7 tahun diajari balonku ada 5. Ya, kasep. Sudah terlambat itu. Balonku ada 5. Ya boleh-boleh saja itu pelajaran anak umur 2 tahun. Umur 7 tahun itu diajari sholat. Itu sudah kapasitas. Sudah waktunya. Jadi senggang waktu 2 tahun, 7, 8, 2 tahun insya Allah sudah beres semuanya masalah sholat. Jadi seumpama nanti balik umur 9 tahun, sudah tidak mengajarkannya lagi, sudah pinter. Nah, bahkan Rasul memberikan perintah, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyar. Pukullah ketika anakmu meninggalkan sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Punya anak umur 10 tahun itu bandel-bandelnya, Bu. Mulai bandel nih 10 tahun. Bener. Jalan ke sana kemari udah mulai tidak takut lagi. Udah mulai pinter naik sepeda. Udah mulai pinter ini itu. Umur 10 tahun itu kelas berapa, Bu? 10 tahun itu. Ya kelas 5, kelas 6. Udah ngerti sama temen sana ke rumah temennya. Udah main sana, main sini. Nah biasanya tuh lupa menjalankan sholat. Udah asik dengan mainannya itu. Kalau laki-laki main layangan itu sampai, perempuan terus macam-macam dah umur 9, 10 itu. Umur 10, 11, mulai kelas 6, mulai SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sini. Nah, disinilah Rasulullah memerintahkan wadribuhum 'alaiha. Pukullah mereka. Loh. Kok di Islam diajarkan memukul anak, Pak Ustadz? Iya. Hanya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang mencekoki kita dilarang memukul anak. Harus sabar, harus gini. Itu pelajaran orang Yahudi. Anak yang usia sudah 10 tahun ke atas, kalau bandel meninggalkan kewajiban, Rasulullah memerintahkan pukul dia. Maksudnya pukul itu bukan kok berarti terus ditempeleng sampai jungkel. Gak gitu. Diperingatkan dengan keras. Mungkin dikasih peringatan, dicubit.
dicewol, dijewer, jenenge ngono maksude wadribuhum alaiha. Ora kudu ditempeleng mak bau terus mate anake. Ya, bantunya jalan apa? Nggak ada suaranya ya Bu ya. Ya tak berani HP saya tuh. Bantunya jalan apa? Banyak turun. Jamaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Saya ulangi lagi. Anak diajarkan untuk menjalankan sholat itu ketika umur 7 tahun. Diajari sampai pintar. Tapi Rasul menganjurkan wadribuhum alaiha wahum abna'u asyar. Pukul mereka ketika meninggalkan sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Ya, Islam mengajarkan untuk tegas kepada anak. Islam mengajarkan untuk keras kepada anak jika melanggar kewajiban mulai umur 10 tahun. Ya. Katanya sama anak, tidak boleh ini, tidak boleh itu, Pak Ustadz. Itu ajaran Yahudi. Anak yang mulai umur 10 tahun tidak diajari tegas, tidak diajari keras, maka tidak akan menjadi anak yang baik. Dadine ya kaya anake paijo, kaya anake painem, panggah disabari ae teko dadine nglunjak. Nglunjak karo wong tuwa, nglunjak dengan peraturan syariah. Ora salat ditokne wae, nyolong ditokne wae, sesuk nggawa sandale kancane ditokne wae ndak isik bocah, besok gede nggawa bojone kancane. Maka mulai umur 10 tahun inilah tegas dan keras harus diterapkan kepada pendidikan anak. Usia berapa Pak Ustadz? Ya sekitar usia kelas 5, kelas 6 mulai. Itu ditegasi. Kalau sampai meninggalkan sholat kata Rasul, pukullah. Jewer, cubit, kerasi, tegasi, hukum kalau perlu. Biar ngerti mana yang wajib, mana yang tidak. Biar ngerti mana itu tugasnya sebagai hamba Allah, mana yang bukan. Biar ngerti mana itu perintahnya Allah, mana yang bukan. Nggak seperti anak-anak sekarang, termakan pendidikan HP, termakan pendidikan orang-orang kafir, termakan pendidikan orang-orang Yahudi. Nggak boleh keras sama anak, nggak boleh tegas sama anak. Nanti dewasa ngerti sendiri, jadi nih kaya bocah sakniki niki nggak ngerti tata krama, nggak ngerti mana yang wajib, mana yang tidak. Nah itu loh. Jadi Islam itu diajarkan seperti itu. Berarti Islam jahat Pak Ustadz. Bukan jahat. Justru membiarkan anakmu dalam kesalahan. Itu adalah kejahatan yang luar biasa. Membiarkan anakmu meninggalkan kewajiban. Itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh kedua orang tua kepada anaknya. Mendidik anak untuk enjoy-enjoy saja dalam melanggar perintah Allah. Itu justru keburukan yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Nah, makanya tumbuh besar menjadi anak yang tidak disiplin, tumbuh besar menjadi anak yang di situ tidak kenal waktu, tumbuh menjadi anak yang di situ berani terhadap
melanggar peraturan-peraturan. Orang yang dewasa berani melanggar peraturan gara-gara masa kecilnya tidak ada ketegasan dan kekerasan dari kedua orang tuanya. Percaya ya monggo, mboten ya wis. Ini kenyataan. Orang-orang yang dewasa selalu melanggar peraturan, melanggar kewajiban, masa kecilnya, masa remajanya, dia tidak mendapatkan ketegasan dari kedua orang tuanya. Maka di sini Rasulullah memerintahkan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyr. Pukul dia kalau meninggalkan sholat. Kalau sudah berumur 10 tahun. Kenapa sholat, Pak Ustadz? Karena sholat adalah belajar kedisiplinan seseorang. Orang kalau sudah mengerti waktunya sholat, jam sekian sholat, jam sekian sholat, jam sekian sholat, maka apapun dia akan disiplin. Tapi kalau sholatnya sudah mulai dientengkan, sudah mulai dilanggar, sudah mulai ditinggalkan, maka menjadi apapun dia tidak akan pernah disiplin. Jadi presiden pun juga tidak akan pernah disiplin, jadi DPR juga tidak akan pernah disiplin. Karena kewajiban dengan Tuhannya pun dilanggar, apalagi kewajiban dengan manusia, maka lebih akan dilanggar lagi. Di sini pentingnya, kenapa Rasulullah sampai menegaskan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyr. Nah, saudara-saudariku jamaah Ibamit On Air tercinta dimanapun Anda berada, jadi ketika anak sudah mulai balik, sudah berumur 15 atau 9 tahun sudah haid atau 9 tahun sudah mimpi basah, maka di situ yang pertama yang wajib diajarkan adalah sholat. Yang wajib dijalankan adalah sholat. Sholat menjadi kewajiban baginya setelah bersyahadat. Sholat menjadi kewajiban yang utama. Tapi mengajarkan sholat mulai umur 7 tahun. Kok selang waktunya panjang banget? Iya, selang waktunya panjang banget. Mulai 7 tahun ke 15, itu ada 8 tahun. Kalau sudah terbiasa, maka nanti ketika sewaktu-waktu balik, maka sudah menjadi kebiasaan yang kewajiban itu sudah tidak terbebani dalam hidupnya. Tapi kalau baru dewasa masih diajari, masih ini itu, lama. Apalagi sudah kenal dengan temennya yang senengannya main, nggak ngerti waktu. Yang senengnya itu jalan-jalan, nggak ngerti waktu. Senengannya main bola, nggak ngerti waktu. Senengannya main HP, nggak ngerti waktu. Nah, ini sudah masalah. Masalah besar. Kehancuran yang ada di depan mata anak-anak. Membiarkan anak-anak main, senang, bahagia, tanpa mengerti kewajiban sholat. Engko gede ya, dadi ya uwong, dadi ya ibu, dadi ya bapak, ya ndak ngerti kewajiban. Dia akan menikah menjadi seorang ibu, punya anak, menjadi bapak kalau laki-laki. Dia tidak ngerti kewajiban. Gara-gara ini dari kecil tidak diajari kewajiban tentang sholat. Jadi orang ngerti, duwe bojo orang ngerti wajibnya apa. Jadi ibu orang ngerti wajibnya apa. Sing penting pokoknya golek duit, dingai duit, wis. Masane wong omah-omah ki cukup dikai duit ngono ae wis. Sing penting duwe anak dikai sego dipakan wis. Kok kayak beli ayam saja. Ya tuku pitik kene kandang kei pakan wis. Tuku wedhus kei kandang kei pakan wis. Inilah dampak dari seseorang yang dari kecil tidak diajari yang namanya sholat. Maka Rasulullah mewanti-wanti, muru auladakum bisolah. Ajari anak-anakmu sholat. Loh, kenapa tidak diajari puasa Pak Ustadz? Kenapa tidak diajari zakat Pak Ustadz? Kenapa tidak diajari yang lain? Kok cuma sholat yang Rasulullah katakan? Karena dengan sholat itulah segalanya nanti akan mengikuti.
ngerti. Kalau anak-anak itu yang paling penting diajari sholat. Karena dengan sholat itu ngerti kalau itu wajib, kedisiplinan dan sebagainya. Coba kalau anak diajari sholat, adakah anak yang bangun jam 6? Tidak ada, karena sholat subuh itu bukan jam 6, tapi sholat subuh jam setengah 5. Ya minimal jam 5. Gitu kan? Tidak ada yang bangun kesiangan. Kalau mengajari anak-anak kita sholat, ada nggak anak-anak yang siang-siang masih main kelayapan di mana-mana? Nggak ada. Kalau anak diajari sholat, adakah anak-anak yang waktu mau maghrib masih main-main di luaran sana? Nggak ada. Gitu kan? Jadi semuanya itu berawal dari sholat. Maka mengajarkan anak yang pertama itu adalah pelajaran sholat. Dan sholat itu yang berhubungan dengan sholat banyak. Ada wudhu, ada membersihkan najis, istinja, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka dari itu, jamaah Ifamit on Air, dari tanda-tanda balik terhadap anak kita, jangan sampai kita teledor, jangan sampai kita tidak tahu, sehingga kita tidak ngerti bahwa anak kita ternyata sudah balik, sudah wajib menjalankan semua perintah-perintahnya Allah. Dan mohon dimengerti Bapak Ibu semuanya, jamaah Ifamit, bahwa orang tua wajib menafkahi anaknya itu sampai anak itu balik. Orang tua wajib menafkahi anaknya sampai anaknya balik. Setelah balik, hukumnya tidak wajib, menjadi sunnah. Jadi Anda menafkahi anak itu wajibannya sampai umur 15 tahun. Kalau kita patoki umur. Ya sampai SMP lah. Sampai SMP. Setelah SMP, usia 15 tahun ke atas orang tua sudah tidak wajib menafkahi anaknya dalam syariat Islam. Tidak wajib bukan berarti terus dibiarkan, tidak. Sunnah, kalau memang ada lebih, kenapa tidak? Kalau memang memperjuangkan sampai besar ada, kenapa tidak? Tapi kalau pas memang tidak ada, kok tidak bisa memberikan, tidak dosa. Seperti itu loh. Jadi harus paham. Dalam syariat Islam, menafkahi anak itu sampai dia balik. Setelah balik, tidak wajib. Jadi seandainya, mohon maaf ini, seandainya ada orang tua menyekolahkan anaknya hanya sampai SMP, itu ya sudah selesai kewajibannya. Makanya di Indonesia wajib belajar itu berapa? 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun. Jadi sekolah dasar itu 9 tahun. Di kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu yang wajib. Makanya benar kalau dikatakan wajib belajar 9 tahun itu memang benar. Memang itu kewajiban yang harus ditempuh untuk anak dan orang tua. Tapi setelah itu kalau memang orang tua mampu, alhamdulillah. Kalau umpama tidak, sudah tidak menanggung dosa. Karena anak sudah balik. Anak yang sudah balik sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dosa, mana yang tidak, mana yang sah, mana yang batal. Nah, semua itu dimulai diajari usia 7 tahun atau 6 tahun ke atas. Untuk itu, jamaah semuanya, mari, walaupun kita sedang berada di perantauan, walaupun kita sedang mungkin jauh dengan anak-anak, jangan lupa didik anak kita. Bisa kan lewat telepon, bisa kan lewat video call, bisa kan lewat dititipkan ke Pak Kiai, dititipkan ke Pak Ustadz, minta tolong, tapi sambil diawasi, di telepon. Mungkin jam 4:30 pagi di telepon, ayo nak bangun, sholat subuh, mungkin zuhurnya, maghribnya, isaknya, itu wajib loh bagi orang tua. Benar. Anak saya yang pertama, yang laki-laki, subuh jam 4:30 saya bangunin. Jam 5:45 belum bangun, saya bangunin. Jam 5:10 belum bangun. Mulai nih.
mulai siap-siap, kaki mulai dicubit, cetak. Nah, gitu. Ya sih gitu seperti itu kalau masalah sholat. Kalau bukan masalah sholat, ya itu biasa. Nah, jamaah, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini dari kajian kitab Safinatun Najah tentang ciri-ciri atau tanda-tanda balik pada anak-anak dan apa saja yang wajib kita lakukan kepada anak. Jadi sampai jumpa di lain waktu di kajian kitab Safinatun Najah berikutnya, yaitu membahas tentang istinja atau bersuci atau membersihkan najis. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga seluruh jamaah senantiasa diberikan keberkahan dalam segala aspek kehidupan, keluarga, anak-anaknya, keturunannya senantiasa jaga dari segala keburukan dunia dan akhirat, dan dimudahkan untuk segalanya melaksanakan ibadah istiqomah dan segalanya diberikan husnul khatimah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf, Kaba, apa masih ada waktu untuk tanya jawab? Mungkin ada yang mau bertanya. Monggo. Satu atau Oke. dua pertanyaan. Monggo jamaah, mungkin ada yang mau bertanya. Jangan lupa passwordnya Iwamit Jihad yuk. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit, jihad yo, Allahu Akbar, barakallah. Abah, saya Miftah dari Banyuwangi, izin bertanya, Abah. J. Kalau sing nate teng pondok Abah nih kalau. Niki, kalau bertanya bab ngopeni tiang sepasing sampun meninggal, Abah. Nih selama ini kula kan tiap nonton kajian ngoten kula nyukani teng kula kan gak ada bapak sambung ibu sambung ngoten. Niku kula sukane teng bapak sambung kali ibu sambung kula niatne dari almarhum bapak teng ibu sambung, terus dari bapak sambung dari ibu kula ngoten almarhum ibu kula sukane ngoten niku kula akate ngoten niku. Ngoten niki apakah pahalanya bisa mengalir ke Bapak Ibu kula kandung ngoten apa. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Monggo Ibu. Mungkin bocoran pertanyaan. Nggih, sampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tentang sodakoh kepada orang tua yang telah meninggal atau kepada siapapun yang telah meninggal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu ila min salasin, sodakotin jariyatin aw ilmin yuntafa'u biha waladin salihin yad'ulah." Ketika anak Adam itu sudah mati, ketika manusia itu sudah mati, maka terputus amalnya, tidak bisa beribadah lagi. Kecuali satu, sedekah jariah yang pernah disedekahkan ketika mereka masih hidup. Sedekah jariah yang pernah disedekahkan ketika anak Adam itu masih hidup. Jadi umpamanya bapak ibu jenengan niku dulu ketika hidup mewakafkan tanahnya untuk masjid atau untuk pesantren atau ikut jariah ke masjid, ke pesantren, ke TPQ, madrasah seperti itu. Entah itu apa, membuatkan sumur atau apa. Nah itu pahalanya akan terus mengalir. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bisa diraih manfaatnya. Maksudnya ketika orang itu bapak Anda, ibu Anda dulu masih hidup, mengajarkan ilmu dan ilmunya nanti dimanfaatkan untuk orang oleh yang diajari itu, terus dijalankan, maka pahalanya akan terus mengalir. Kemudian yang ketiga adalah doa dari orang-orang soleh.
doa dari sahabat, teman, keluarga yang mau mendoakan. Nah, pertanyaannya, apakah sedekah dari anak, dari orang lain, untuk orang yang meninggal itu sampai pahalanya? Di sini, ini konteksnya lain. Nabi SAW pernah kedatangan seorang sahabat. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa azunnuha lau takalamat tasadaqat. Afalaha ajrun in tasadaqtu anha. Ada seorang laki-laki sowan kepada Rasul bertanya, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha. Wahai Rasul, ibuku tiba-tiba itu meninggal. Wong boten sakit lho Kanjeng Nabi, mbok kula niku kok moro-moro sedo. Tiba-tiba meninggal. Wa azunnuha lau takalamat tasadaqat. Saya itu biasanya, ibu itu kalau masih hidup, senengannya itu bersedekah. Lau takalamat lamun bisa ngomong sapa ibu, maksudnya saya urip. Ibu kula niku biasane Kanjeng Rasul, lek tasik gesang niku senengane sedekah. Afalaha ajrun inta sodaktu anha. Apakah ibu saya mendapatkan pahala ketika saya bersedekah atasnya? Apa jawaban Rasul? Nah, ya, dapat pahala. Nah, berarti ketika seorang anak mensedekahi orang tuanya, maka dapat pahala. Ketika mensedekahi orang tuanya yang sudah mati, dapat pahala. Namun, sedekah yang paling bagus itu tetap sedekah jariah. Jadi sedekah jariah itu, umpamanya Anda gajian, Anda sisihkan berapa, 100.000 atau 200.000 atau 500.000 tergantung kemampuan, Anda titipkan ke masjid, diniatkan sedekah untuk kedua orang tuanya. Atau apa namanya, Anda membantu fakir miskin dengan niat apa namanya untuk orang tua yang telah meninggal. Dan pertanyaan Anda ini unik. Pertanyaan Anda ini unik. Anda punya orang tua sambung. Orang tua sambung itu maksudnya gimana? Dulu Anda gimana? Orang tua sambung itu maksudnya gimana? Dulu Gitu? saya kan masih kecil, Dulu kan saya masih kecil, bapak ibu bercerai, terus menikah sendiri-sendiri gitu loh, Bang. Oh, gitu. Oke. Jadi orang tua sambung itu termasuk orang tua. Yang begini loh ya. Beda Mahram gitu, antara Pak. sedekah dan begini. Infak atau nafkah. Nafkah itu hukumnya wajib bagi diri sendiri, bagi anak, bagi istri apabila seorang suami, bagi orang tua. Ini hukumnya wajib. Beda dengan sedekah. Nah, contoh. Anda berkewajiban menafkahi kedua orang tua Anda jika orang tua Anda sudah tidak bisa menafkahi dirinya sendiri. Saya ulangi lagi, seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, apalagi yang laki-laki, wajibnya fardhu ain, bagi perempuan, wajibnya bukan fardu ain apabila dia mampu saja, apabila dia mampu, beda dengan laki-laki. Kalau perempuan, anak perempuan mampu dan punya penghasilan sendiri, bukan dari suaminya, maka dia berkewajiban menafkahi kedua orang tuanya jika orang tuanya sudah tidak mampu menafkahi dirinya. Kalau orang tuanya masih mampu menafkahi dirinya, maka hukumnya sunnah muakkad. Nah, orang tua itu, ada orang tua yang melahirkan, ada orang tua yang membesarkan, ada orang tua yang anaknya diberikan kepada Anda, mertua bahasanya, ada orang tua yang mendidik syariat Anda. Orang tua itu ada 4, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. 1, orang tua yang melahirkan, orang tua yang membesarkan,
orang tua yang mendidik syariat, guru ngaji, orang tua yang anaknya diberikan kepada Anda, mertua. 4 orang ini, dan yang paling wajib adalah 2. Yang paling wajib itu 2, orang tua yang melahirkan dan orang tua yang anaknya diberikan. Bedanya apa? Kalau laki-laki, anaknya ini laki-laki, maka dia berkewajiban, entah dia ini uangnya banyak maupun sedikit, entah penghasilannya banyak maupun sedikit, tetap wajib. Kalau sedikit ya diberikan sedikit, kalau banyak ya diberikan banyak. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan, kalau dia punya penghasilan sendiri, itu baru wajib. Tapi kalau penghasilannya hanya dari suaminya, nah ini beda lagi. Ini tidak. Ini bedanya. Nah, pertanyaannya, ketika Anda memberikan kepada orang tua sambung, diniatkan untuk sedekah kepada orang tua kandung yang sudah meninggal, apakah dapat? Ya, sebenarnya kalau orang tua sambung Anda itu adalah orang yang sudah tidak mampu menafkahi dirinya sendiri, sudah tua gitu. Ya, boleh-boleh saja. Dia termasuk apa namanya? Orang yang wajib dinafkahi, orang yang wajib dinafkahi, atau mungkin kalau bisa dikatakan orang lain, ya orang lain. Gitu loh. Kalau memang dikatakan orang lain, orang, tapi kalau itu adalah suami dari ibu yang dulu pernah menikah dengan ibu Anda, maka di situ menjadi sedekah dan boleh-boleh saja. Tapi yang lebih baik, karena itu adalah kewajiban, maka yang lebih baik Anda niatkan sedekah yang jariah. Untuk orang yang meninggal, itu yang paling bagus sedekahnya adalah sedekah yang jariah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Apa itu? Titipkan ke masjid, titipkan ke madrasah, titipkan ke pesantren, titipkan ke TPQ, walaupun tapi juga bukan berarti terus tidak dikasih, tidak apa, orang tua sambung tidak dikasih, tidak. Kalau memang orang tua sambung sudah tidak bisa menafkahi dirinya, Anda kalau memang punya harta lebih, sangat bagus, dan itu bahkan bisa menjadi wajib. Bisa dipahami jawaban saya ini, Bu? Karena insya Allah, Bapak. ini sulit, apa namanya ya. Jadi gini, sebaiknya sedekah Anda kepada orang tua Anda yang telah meninggal itu adalah sedekah jariah, itu yang paling bagus. Yang paling bagus. Kenapa? Karena di dalam kubur itu yang dibutuhkan setiap hari. Yang setiap hari bisa mengalir pahalanya. Gitu loh. Itu bedanya sedekah biasa dengan sedekah jariah. Kalau sedekah makanan, ya kalau sedekah jariah kan terus dapat. Itu bedanya. Makanya pada amalan, mohon maaf ini, bedanya pengadatan selamatan di NU, ini mohon maaf sekali sebelumnya, saya akan meluruskan saja. Sedekah makanan selamatan di NU itu biasanya terlalu berlebihan. Padahal manfaatnya itu kurang bagi orang yang meninggal. Contoh, ketika orang selamatan, dia mampu menyembelih kambing 2. Kambing 2 itu 5 juta. Bahkan lebih, acaranya bisa sampai 10 juta. Bisa sampai 15 juta. Mengundang orang satu kampung, doa bersama, sudah selesai, pulang bawa berkat. Apakah seperti itu? Tidak boleh, Pak Ustadz. Boleh, hanya saja kurang tepat. Kurang tepat. Gimana kurang tepatnya? Sedekah jariahnya yang belum. Kenapa kalau sedekah jariah ke masjid 1 juta tidak kuat, 5 juta tidak kuat, 10 juta tidak kuat. Giliran nyembelih kambing diundangkan orang satu kampung kok kuat 10 juta.
Padahal yang lebih bermanfaat kepada orang yang meninggal itu sedekah jariah. Dia setiap hari dapat kiriman pahala kalau sedekah jariah. Ini kadang yang saya heran. Beneran ini di mana-mana sama. Di mana-mana sama. Lek selamatan ki 5 juta kuat. Giliran jariah ning masjid ning pesantren 1 juta gak kuat. Ngaku ae iki. Bener kan? Seperti itu kan? Nah ini loh. Ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah di sini. Jadi sedekah kepada orang tua sekali lagi itu yang paling bagus. Kalau sudah meninggal itu sedekah jariah yang paling bagus. Sedekah makanan boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, tapi jangan berlebihan. Lebih baik sedekah jariah. Itu yang paling bagus untuk orang tua. Nah, mungkin itu jawaban kalau saya. kalau untuk misalnya untuk membantu membelikan fasilitas di panti jompo itu sama aja apa manfaatnya? Fasilitas panti jompo untuk apa fasilitasnya? Maksudnya Berarti kan itu membantu fakir, membantu duafa namanya. Membantu duafa, membantu orang fakir miskin atau orang yang lemah. Ya boleh-boleh saja, tapi bukan termasuk jariah namanya. Bukan termasuk jariah. Tapi termasuk jariah lagi contoh mamanya membelikan Al-Quran. Ya boleh, boleh. Bukan berarti tidak boleh, bukan berarti tidak bagus. Bagus, cuman jangan berlebihan. Saya contohkan gini. Saya contohkan berlebihan itu begini loh Ibu. Jenengan punya ayah, umpamanya nggih. Wayahe, ini saya ngomong tradisi loh ya, bukan ngomong syariat. Ngomong tradisi orang Jawa biasanya. Kapan teko 100 umpamanya, teko 1 sih. Itu biaya yang dikeluarkan puluhan juta, Bu. Nah, seperti itu kurang tepat. Bukan berarti tidak boleh. Boleh, cuman kurang tepat. Kurang tepatnya bagaimana? Coba undang sedikit saja. Ya, pokoknya tuh memang tidak bisa meninggalkan tradisi seperti itu, tidak apa-apa. Diisi dengan doa. Boleh-boleh saja sedekah. Tapi nilai sampai puluhan juta sekedar seperti itu karena kayak iki eman-eman, Bu. Coba nilainya itu cuma 1 juta atau 2 juta, terus yang 8 juta itu jariahkan ke masjid, jariahkan ke pesantren. Itu lebih bermanfaat bagi orang yang meninggal. Gitu loh. Bisa dipahami ya Bu ini? Paham apa Bu Tereng nih? Iya, insyaallah. Ben gamblang kalau ngeten nih. Jenengan jariah ke masjid 5 juta. Tidadekne teng masjid niku umpamane tidadekne keramik. Tidadekne keramik masjid nilai ini 5 juta atau ada tanah wakaf masjid atau pesantren. Jenengan di situ 5 juta dan dapat 10 meter umpamanya. Selama tanah itu masih digunakan untuk masjid atau pesantren, maka setiap saat, setiap hari orang tua Anda dikubur dapat pahala. Amin. Enak gak? Enak kan? Enak. Nah, Anda sedekah 5 juta, Anda belikan roti. Anda beli roti 5 juta. Anda bagi orang satu kampung. Ketika dimakan, dapat doa dari orang-orang yang makan roti itu. Maka orang tua Anda dapat keringanan, dapat pahala di kubur sana ketika orang-orang yang Anda sedekah itu mendoakan. Setelah itu selesai. Coba, enak yang mana kira-kira? Enak yang mana kira-kira? Ya? Yang itu jariah apa? Tapi rata-rata di masyarakat kebalik. Kalau masalah makanan bisa puluhan juta, giliran ke masjid ke pesantren 1 juta aja nggak kuat. Ini loh yang perlu diluruskan. Makanya Rasulullah bersabda, idza mata ibnu adama ikoto amaluhu ila min salasin. Yang pertama sodakotin jariyatin. Sodakot jariyah itu sedekah yang pahala yang terus mengalir. Contoh umpamanya pesantren butuh yang namanya sumur. Yang sumur itu untuk digunakan fasilitas anak-anak ngaji tiap hari. Anda buatkan sumur, Anda sedekahkan, niatkan untuk orang tua yang telah meninggal. Selama sumur itu masih digunakan untuk anak-anak pesantren, setiap hari
Selama air diambil dapat pahala, air diambil lagi dapat pahala, air diambil lagi buat wudhu dapat pahala, air diambil buat mandi dapat pahala. Seperti itu maksudnya. Kalau makanan, ketika makanan dimakan dapat pahala, setelah ya sudah selesai. Kalau orangnya mau mendoakan, alhamdulillah. Kalau lupa, ya yang pasti banyak lupanya. Tidak mungkin toh masyarakat kampungin jenengan sak RT sak desa terus bedino ndongakne wong tuane jenengan, ndak mungkin lah wong jenengan kadang lali kok. Apa meneh wong liya. Bener kan? Paling kelingan nek pas berkate emang bar dimaem lagi kelingan ya semoga-moga mbah niki ngeten kelingan. Bar berkate entek ya entek wis ra kelingan meneh. Oke? Paham ya semuanya? Jadi ngoten niku. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dimengerti dan kita bisa menjalani. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.